Kita lihat ini kebijakan pemerintah PPKM level 1 kegiatan publik boleh 100% diselenggarakan dengan kapasitas jemaah di tempat ibadah. Contohnya ini masjid, musola, gereja, pura wihara, bahkan juga area publik juga diperbolehkan 100% kapasitasnya, tapi dengan kategori area publik yang terbuka. Kegiatan seni budaya, olahraga juga boleh beroperasi secara maksimal 100%. Jadi tempat ibadah, area terbuka, seni budaya, bahkan juga kegiatan pusat kebugaran, gym juga boleh 100%. Pelaksanaan resepsi pernikahan juga boleh 100%. Penerapan protokol kesehatan di tempat umum diterapkan menggunakan masker dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ya, dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, saya minta dikomentari dong Prof. Zubairi Jurban bahwa mulai dari rumah ibadah, fasilitas tempat gym contohnya, bahkan juga tempat umum. Selayaknya ini tepat tidak ya Prof ya, mengingat bahwa pastinya meskipun ruang tertutup, banyak juga masyarakat kita yang tidak menggunakan masker. Apalagi ketika berolahraga kan pasti itu diturunkan di bawah hidung seperti itu. Dengan kondisi pandemi seperti ini bahkan negara-negara lain juga masih banyak harap-harap cemas ini. Seperti apa Prof? Iya, memang virus yang satu ini sampai beberapa tahun mendatang masih akan ada di sekitar kita. Tidak bisa hilang. Di dunia ini yang sudah total musnah kan hanya satu, hanya variola. Jadi ada kemungkinan jangka panjang ada di sekitar kita, hanya penularannya amat sangat rendah, hanya tidak menyebabkan kegawatan. Itu yang diduga dan diharapkan pada fase endemik. Nah sekarang ini karena kondisinya makin bagus, pemerintah boleh buka masker. Tentu ada bahayanya, tapi selama dipantau secara berkala, kemudian kalau ada kenaikan kemudian diketatkan kembali, seperti sekarang ini di beberapa daerah ada yang level 2, ada yang level 3, maka saya kira cukup aman. Nah kalau di tempat tertutup ada yang tidak pakai masker, ya harus ada yang mendisiplinkan. Jadi pengelola tempat tersebut perlu bertanggung jawab atas kunjungan yang tidak memakai masker di ruang tertutup, di mana, di bioskop atau di mal ataupun di tempat rapat. Itu kalau tempat tertutup memang masih harus pakai masker. Baik, tapi Prof sebenarnya dengan kondisi seperti ini WHO juga mengatakan bahwa kita juga harus mengantisipasi adanya mutasi virus baru ini. Seperti apa kemungkinannya? Bahkan XE juga dikatakan cukup menular. Seperti apa Prof? Iya, dari dulu kan memang virus ini pada intinya mereka ingin tetap survive virusnya. Untuk bisa survive, dia harus masuk ke tubuh manusia. Kalau tubuh manusianya sudah kebal karena pernah terinfeksi COVID sebelumnya atau sudah pernah vaksinasi 2 kali ataupun bahkan 3 kali, maka satu-satunya jalan ya melakukan mutasi. Dan itu sudah sering banget dilakukan oleh virus-virus ini. Dan sekarang sebagai contoh gini, ada Omicron kan ada juga macam-macam subvarian. Nah untuk varian subvarian BA5 misalnya, itu di Portugal sekarang sudah 37% pada tanggal 8 Mei. Jadi diduga pada sekarang ini sudah merupakan mayoritas virus di sana. Di Amerika juga sudah ditemukan di banyak negara bagian. Jadi memang secara alamiah akan terus terjadi mutasi. Hanya mutasi-mutasi yang terjadi itu hanya sebagian kecil yang serius. Karena mutasi yang yang sedikit ini bisa menembus ke Baik. Jadi masalah ke depan. Baik, mungkin Dr. Faris bisa dikomentari, apakah ini akan menjadi pola berulang ketika negara lain sudah baik penanganannya, dilonggarkan aktivitas prokesnya, dilepas maskernya, naik lagi kasusnya. Ini akan bisa terjadi untuk Indonesia tidak? Ya kemungkinan itu ada ya, walaupun risikonya kita belum masih harus pelajari.
Yang jelas kita pahami memang ada 5 fase dalam pandemi dan kita harus paham di mana posisi kita, ya. Mungkin saja kita masih deselerasi, tapi kita jelas belum sampai eradikasi, ya. Jadi kemunculan kasus-kasus baru dalam negara yang pelonggarannya terlalu cepat itu juga harus menjadi pengalaman pembelajaran bagi Indonesia. Baik, mungkin ditahan dulu narasumber saya, kita akan lihat terlebih dahulu informasi bahwa di tengah persiapan pelaksanaan haji, pemerintah Arab Saudi justru melarang warganya untuk berkunjung ke Indonesia dan 15 negara lainnya. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Alasan larangan pemerintah Arab Saudi ini karena kasus COVID-19 di negara-negara tersebut. Saat ini terdata kasus COVID-19 di Indonesia memang tampak menurun dibandingkan Februari lalu. Kasus COVID-19 di Indonesia dalam sepekan tercatat 263 kasus. Pemerintah Indonesia bahkan melonggarkan sejumlah aturan pembatasan COVID-19 dengan mencabut pemakaian masker di luar ruangan, menghapus kebijakan PCR bagi pendatang dan juga aturan jaga jarak di komuter lain. Kami mendorong dan kami berkali-kali sampaikan kepada pihak Duta Besar Saudi di Jakarta perihal kondisi yang semakin baik di Indonesia ini dan juga permohonan bantuan kepada pihak kedutaan Saudi di Jakarta untuk meyakinkan pemerintahnya di Saudi Arabia, di Riyadh, bahwa kondisi di Indonesia saat ini sudah sangat kondusif terkait dengan penanganan pandemi dan tidak ada lagi hambatan yang membahayakan bagi kunjungan warga negara Saudi Arabia ke Indonesia, dan bisa dilakukan khususnya karena sekarang warga negara Saudi Arabia juga mendapatkan fasilitas visa on arrival, visa saat kunjungan saat kedatangan. Dan ini suatu hal yang tentu saja kesempatan yang sangat baik untuk warga negara Saudi bisa berkunjung. Oke, dari hal yang dilakukan oleh pemerintah Saudi, Prof. Zubairi, ini bagaimana kemudian kita sebenarnya penanganan COVID-19 kita ini dipercaya tidak, trustable tidak ya? Atau mungkin rendah karena testingnya juga rendah, bagaimana Prof? Iya, kalau dilihat dari jumlah yang diperiksa PCR per hari memang rendah. Namun itu bisa dikoreksi dari walaupun rendah, misalnya terbukti ada yang positif, kan sebagian sakit. Kalau sakit kan ke rumah sakit. Kenyataannya rumah sakit sekarang sebagian besar sepi banget. Banyak yang kosong. Angka kematian juga rendah banget. Jadi intinya harusnya walaupun tes kita sedikit, tetap saja risiko tertular seseorang di Indonesia itu amat sangat rendah. Ini kan memang agak beda dari data Worldometer yang harusnya kan yang dilarang itu mestinya nomor 1 kan Korea Utara, kemudian nomor 2 Amerika, kemudian berikutnya ada lagi Taiwan, ada Jerman, tapi yang dilarang itu malah anehnya Suriah, Lebanon, Iran, Turki, India, Somalia, Yaman, Ethiopia, Kongo, Libya, Vietnam, Belarusia, Armenia, Afghanistan, dan Venezuela selain Indonesia. Jadi saya tidak tahu alasan bagaimana mereka bisa menilai bila tidak melihat angka-angka yang sebetulnya secara resmi bisa dilihat di banyak website, antara lain juga di Worldometer. Baik, mungkin saya ke Dr. Faris. Dok, sebenarnya apakah banyak kasus ketika pasien datang ternyata kondisi parunya sudah parah? Dia tidak tahu bahwa ternyata ia terjangkit Omikron, maksud saya corona, dianggapnya flu biasa, batuk biasa, radang biasa, atau pernah tidak sih kondisi seperti ini akhir-akhir ini? Ya, kalau di rumah sakit vertikal tentunya yang datang kebanyakan rujukan, ya, baik itu dari vaskes tingkat 2 ya maupun tingkat pertama pun ya, kalau mereka memiliki kasus-kasus yang simptomatik atau bahkan sampai ada gejala respirasi seperti sesak, tentunya itu akan menjadi indikasi untuk perawatan. Jadi kita di rumah sakit yang lainnya bisa saja ada gambaran bercak masih warna putih kanan kiri, tapi pasiennya tidak sampai sesak berat. Ya, jadi indikasi rawat inap dengan keluhan respirasi yang mengganggu oksigenasi masih ada saat ini, walaupun jumlahnya sedikit.
Baik, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Prof. Sebenarnya serba salah juga ya pemerintah. Kalaulah kebijakan yang tidak dilonggarkan, Prof, seakan-akan bahwa ini akan mengganggu sendi-sendi perekonomian. Kita butuh untuk memulihkan ekonomi kita. Tapi kalau dilonggarkan seperti ini, sudah orang merasa bahwa udah nggak ada lagi corona, euforia muncul. Ini bagaimana kita kemudian mengatasinya sesaat lagi.